kings, from Babylon to Baghdad. Mungkin teman-teman pernah berpikir, siapa sih tokoh sejarah di dunia ini yang dinobatkan sebagai raja atau kaisar pertama di dunia? Di video kali ini, saya akan menjelaskan tokoh yang dinobatkan sebagai raja pertama di dunia, yaitu Sargon the Great. Sargon Agung, juga dikenal sebagai Sargon dari Akkadia, adalah salah satu tokoh dalam catatan sejarah yang membentuk sebuah kekaisaran atau negara multi-etnis. Kekaisarannya mencakup tanah antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat, dan juga sebagian daerah Turki zaman sekarang. Ibu kota kerajaan Akkadia ini terletak di kota Turned into Agradi. settlements into towns. By 3500 BC, the world's very first cities, Uruk and Ur, rose in southern. Sumber-sumber yang menjelaskan tentang Sargon menyebutkan Sargon lahir sebagai anak haram dari seorang pendeta kuil Dewi Inanna. Sargon tidak memiliki ayah. Ibunya tidak dapat mengungkapkan kehamilannya, jadi ibunya menghanyutkan Sargon ke dalam sebuah keranjang di Sungai Efrat. Kemudian ditemukan oleh seorang pria bernama Aki yang merupakan seorang tukang kebun untuk Raja Ur-Zababa, Raja Sumeria pada saat itu. Tidak ada yang diketahui secara pasti tentang kelahiran Sargon atau tahun-tahun mudanya. Dari awal yang sangat sederhana ini, Sargon akan bangkit untuk menaklukkan seluruh Mesopotamia. His first conquest was the city of Uruk, where he captured and then humiliated Uruk's king, Lugalza-Gezi. Aki mengadopsi anak laki-laki itu dan membesarkannya seperti putranya sendiri. Setelah dewasa, Sargon bekerja di istana dan beberapa lama kemudian, Sargon naik pangkat dan menjadi juru minuman raja. Pada masa itu, di kerajaan Asyur, juru minuman raja bukan hanya pelayan, tetapi juga sebagai orang kedua setelah raja. Sargon memperoleh kepercayaan sang raja, tetapi kepercayaan itu diuji ketika raja tetangganya, yaitu Raja Lugalza-Gezi dari kerajaan Umma, memulai kampanye militer untuk menaklukkan wilayah tersebut. Pada zaman dulu, pada saat Mesopotamia kuno itu seperti Yunani kuno, yaitu dipenuhi banyak negara-negara atau kota kecil yang semuanya saling berperang merebutkan wilayah yang subur dan air. A tribute to the lasting impact of his life and legacy, future generations refer to him. Raja Lugalza-Gezi dari kota Umma yang memerintah dari 2358 sampai 2334 sebelum Masehi, memimpin pasukannya melalui wilayah Sumeria dan menaklukkan negara kota satu persatu. Raja Lugalza-Gezi ingin menyatukan semua wilayah Sumeria di bawah kekuasaannya, seperti yang dilakukan oleh Raja Enatum dari kota Lagash. Awalnya, Raja Lugalza-Gezi setuju untuk membiarkan kota Kis berdiri, atau kotanya si Sargon. Tetapi setelah menaklukkan kota Uruk, Raja Lugalza-Gezi mulai berpikir untuk menaklukkan kota Kis. Raja Ur-Zababa yang mendengarkan kotanya ingin diserang menjadi curiga terhadap Sargon. Meskipun tidak ada bukti, akhirnya Raja Ur-Zababa memutuskan untuk mengirim. Isi pesannya ialah meminta Raja Lugalza-Gezi untuk membunuh Sargon.
Setelah pesannya diterima, entah karena apa, Raja Lugazagesi menolak untuk mematuhinya dan malah mengundang Sargon untuk bergabung dengannya. Akhirnya, Sargon ikut berbaris menuju kota Kis dan merebut kota Kis. Apa yang terjadi selanjutnya tidak jelas karena banyaknya legenda yang berkembang seputar kehidupan Sargon. Ada kemungkinan bahwa ia berselingkuh dengan istri Lugazagesi atau Sargon dikirim ke dalam sebuah pertempuran kemudian menjadi pertempuran pertamanya dalam penaklukan sebuah wilayah. Apapun yang terjadi pada Sargon dan Raja Lugazagesi, mereka segera menjadi musuh sekaligus sekutu. Beberapa waktu kemudian, Sargon dan pasukannya berbaris menuju kota Uruk dan merebutnya. Di sisi lain, Raja Lugazagesi juga memimpin pasukannya dari kota Kis untuk menghadapi Sargon dalam sebuah pertempuran. Hasil akhir dalam pertempuran ini, Sargon memenangkan pertempuran kemudian membelenggu Raja Lugazagesi, mengikatnya tali di lehernya, dan membawanya ke kota Nippur. Setelah Sargon menyingkirkan Raja Uzzababa dan Raja Lugazagesi, beliau menyatakan dirinya sebagai Raja kota Kis dan dengan by cepat dragging him away on a leash. And then after he conquered Uruk, he conquered other southern Mesopotamian cities, and then he seems to have Ketika Sargon menggulingkan Raja Lugazagesi dan merebut kekuasaannya, ia memperoleh kerajaan yang telah bersatu yang dapat ia manfaatkan untuk keuntungan dalam kampanye militer untuk mendirikan kekaisaran pertama di seluruh Mesopotamia. Pada zaman itu, perbedaan kelas di kota-kota Sumeria telah menyebabkan meningkatnya kebencian oleh kelas bawah terhadap kaum Kelet atas. Warga negara terkaya mampu mengambil tanah sebanyak yang mereka bisa miliki dari kelas bawah secara rutin merasa kehilangan haknya. Ketika Sargon diangkat jadi pemimpin, banyak penguasa elit yang tidak menerima Sargon. Dikarenakan kisah Sargon yang berawal dari kalangan bawah, para penguasa elit ini memberontak terhadap penguasa baru mereka, yaitu Sargon, dan memaksanya untuk membuktikan kehebatannya sebagai raja melalui kekuatan militer. Setelah menaklukkan Sumeria, Sargon memulai lagi kampanye untuk menguasai suatu wilayah. Menurut sumber, Sargon mungkin telah merebut pulau Siprus dan mengklaim telah berbaris ke Laut Mediterania dan mengirim kapal sejauh wilayah India untuk berdagang. Sargon dan pasukannya juga berbaris di seluruh Mesopotamia, menaklukkan kota per kota. Sargon secara strategis menempatkan orang-orang terbaik dan paling terpercaya di posisi kekuasaan di berbagai kota. Di masanya, kekaisaran ini memunculkan pembangunan jalan, perbaikan irigasi, lingkup pengaruh yang lebih luas dalam perdagangan, serta perkembangan dalam seni dan sains. Kekaisaran Akkadia juga menciptakan sistem pos pertama di mana lempengan tanah liat yang ditulis dalam aksara paku Akkadia dibungkus dalam amplop tanah liat juga yang ditandai dengan nama dan alamat penerima dan stempel pengirim. Surat-surat ini tidak dapat dibuka kecuali oleh orang yang dituju, dikarenakan tidak ada cara untuk membuka amplop tanah liat kecuali dengan memecahkannya,
sehingga menjamin that were owed to the expanding empire. While it must have truly been a spectacular place, archaeologists have yet to find the exact location of Agade. As of now, its ruins are still buried beneath the sands of Iraq. Regardless, though, of what Sargon thought of himself, towards the end of his reign, he wasn't all-powerful, let alone very popular either. We're told that by his death, which as far as we know was from natural causes, there were multiple revolts throughout his empire, especially in Sumer. Eventually, menurut daftar Raja Sumeria, Sargon memerintah selama 56 tahun dan meninggal di usia tua karena sebab alamiah. Setelah kematian Sargon, kekaisaran ini diwariskan kepada putranya, yaitu Remus, yang terpaksa menanggung apa yang dialami oleh ayahnya dan menumpas pemberontakan yang menentang kekuasaannya. Remus memerintah selama 9 tahun, dan ketika ia meninggal, jabatan raja diwariskan kepada putra Sargon lainnya, yaitu Manistusu, yang memerintah selama 15 tahun. To unify this vast area and reorganize it in a way that it had never been done before. Every city in Mesopotamia had its own system of weights and measures. Sargon standardized weights and measures throughout the whole area he had conquered. And by doing that, he made it possible to have trade over vast distances. Sargon's novel ideas weren't limited to empire building, but extended to the military